Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri Abdullah Zahid dari Politeknik IDN Jonggol. Sini saya akan membagi ilmu tentang JavaScript. Apa sih itu JavaScript? Oke, pasti teman-teman banyak bertanya, apa sih JavaScript itu? Oke, kita langsung pembahasannya. Oke, di sini saya akan pakai suatu website di coding. Oke, jadi memudahkan. Oke, langsung aja. Apa sih itu yang JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Terus bersama dengan HTML dan CSS, JavaScript bisa menjadi bahasa pemrograman paling populer untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Bahasa ini mampu memberikan logik ke dalam website, sehingga website tersebut memiliki fungsionalitas tambahan dan lebih interaktif. Oke. Jadi JavaScript itu ibaratkan kalau kita bangun rumah, temboknya itu HTML, terus chatnya CSS, dan kalau kita mau nyalain lampu, masak air, dan lain-lain, nah itu kegunaan dari JavaScript sendiri. Oke teman-teman, awalnya JavaScript dibuat supaya dapat berjalan di lingkungan browser dan membuat website menjadi lebih interaktif. Namun saat ini Anda sebagai developer dapat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di berbagai lingkungan pengembangan. Nah, sehingga tidak hanya sebatas browser atau klien saja, namun JavaScript juga bisa berjalan di server menggunakan Node.js. Oke. JavaScript termasuk ke dalam kategori scripting language, yang artinya itu salah satu ciri utama dari bahasa scripting adalah kode tidak perlu dikompilasi agar bisa dijalankan. Nah, itu teman-teman. Scripting language menggunakan interpreter untuk menerjemahkan kode atau perintah yang kita tulis supaya dimengerti oleh mesin. Oke. Itulah kenapa bahasa scripting tidak membutuhkan banyak kode yang perlu ditulis agar sebuah program bisa dijalankan. Hanya dengan satu baris kode berikut, Anda sudah bisa membuat program yang menampilkan teks Hello World ke layar. Oke, contohnya ini ya teman-teman. Kita hanya menulis ini nih, console log. Ini namanya di dalam string, ini string nih, tanda petik 2 langsung Hello World. Nah, otomatis sudah di outputnya sudah di output atau di Chrome ya sudah tertulis nih Hello World. Nah, simple bukan? Nah, oke. Itulah salah satu ciri utama JavaScript sebagai scripting language. Oke. Tidak lengkap kalau kita nggak mengenal sejarah JavaScript, teman-teman. Oke, di sini saya next. Nah, sejarah JavaScript, JavaScript itu dibuat pada tahun 1995 oleh Brandon X, programmer dari Netscape. Bahasa ini awalnya dinamai Mocha, kemudian berubah menjadi TypeScript. Oke. Pada saat itu bahasa Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer. Untuk memanfaatkan kepopulerannya, nama TypeScript diubah menjadi JavaScript. Nah, gitu ya teman-teman. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman Java itu. Oke. Karena lagi populer aja teman-teman. Makanya si Brandon H menamai yang awalnya Mocha menjadi JavaScript seiring berjalannya zaman. Ya teman-teman.
Setelah diadopsi di luar Netscape, JavaScript distandarisasi oleh European Computer Manufacturers Association atau disingkat ECMA. Oke, sejak saat itu JavaScript juga dikenal dengan ECMAScript. Meskipun begitu, masih banyak yang menyebutnya dengan JavaScript hingga saat ini. Padahal nama itu dulu itu dikenal dengan ECMAScript. Tapi zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang kenalnya itu masih JavaScript. Padahal udah berubah ya dulu ya sejak saat itu menjadi ECMAScript. Terdapat beberapa versi JavaScript yang sudah distandarisasi oleh ECMAScript. Pada tahun 2000 hingga 2010, ECMAScript 3 merupakan versi yang banyak digunakan ketika JavaScript sedang mendominasi. Oke teman-teman. Selama waktu tersebut, ECMAScript 4 sedang dalam proses pengembangan dengan harapan akan memberikan improvisasi yang cukup signifikan. Namun ambisi tersebut tidak berjalan sehingga pada tahun 2008 pengembangan ECMAScript dihentikan. Aduh, sayang banget ya teman-teman. Walaupun begitu, ini bukan akhir dari JavaScript. Pengembangan berganti menjadi ECMAScript 5 dengan mengurangi ambisinya dan hanya melakukan perbaikan pada hal yang tidak jadi kontroversi. Pembaruan tersebut berhasil, alhamdulillah, dan akhirnya ECMAScript 5 rilis pada tahun 2009, teman-teman. Lalu pada tahun 2015, ECMAScript 6 rilis juga nih dengan membawa perubahan yang cukup besar, termasuk ide-idenya yang sudah direncanakan untuk versi 4. Sejak saat itu, tiap tahun JavaScript melakukan update bersifat minor. Mungkin teman-teman banyak bertanya, kenapa sih harus belajar JavaScript? Nah, pasti ya teman-teman. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari JavaScript? Alasan utamanya karena JavaScript merupakan bahasa yang penting untuk Anda kuasai jika ingin menjadi web developer, baik itu front end dan back end, teman-teman. Makanya penting teman-teman untuk belajar JavaScript supaya bisa menjadi web developer yang full stack. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari JavaScript yang Anda dapat pertimbangkan sebelum mulai mempelajari JavaScript. Yang pertama ada JavaScript bahasa yang versatil, yang artinya itu JavaScript bisa berjalan di lingkungan browser, server, dan desktop. Artinya jika Anda bisa menguasai bahasa JavaScript ini, maka skill Anda bisa digunakan dimanapun dan mencari kerjanya itu gampang, teman-teman. Nah, itulah kelebihannya. Keuntungannya belajar JavaScript. Terus yang kedua lanjut, mudah dipelajari oleh pemula ya teman-teman. JavaScript termasuk salah satu bahasa pemrograman yang ramah bagi pemula. Anda tidak perlu menginstal software dan lingkungan pengembang lainnya yang rumit untuk memulai membuat program dengan JavaScript. Cukup dengan browser, Anda sudah bisa menulis kode JavaScript dan menjalankan sekaligus. Nah, simple ya teman-teman, jadi mudah untuk dipelajari oleh pemula juga. Yang ketiga itu potensi karir yang meyakinkan. Oke, jadi yang sudah saya bilang sebelumnya, potensi kerjanya tuh meyakinkan ya teman-teman. Banyak perusahaan-perusahaan IT yang memerlukan tenaga JavaScript. Oke. Nah, di sini mengikuti perkembangan teknologi dan banyaknya bisnis yang mulai merambah ke ranah digital, JavaScript menjadi salah satu skill yang paling banyak dicari di industri. Nah, benar ya teman-teman, jika Anda mencari kata kunci JavaScript, maka pada laman pencarian kerja seperti Jobstreet akan muncul hampir 1.500 lowongan pekerjaan. Wow, ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Oke.
Bukan hanya ramai peminatnya aja, pekerjaan yang berkaitan dengan JavaScript juga dihargai cukup tinggi ya teman-teman. Menurut data yang diambil dari situs idindex.com, rata-rata gaji seorang front-end developer adalah 7.300.000. Ini buat front-end developer. Lalu ini per bulannya ya teman-teman. Lalu yang kedua itu buat yang back-end developer adalah 9.200.000 ya teman-teman per bulan. Wow, itu sangat tinggi ya teman-teman. Nah, tunggu apa lagi nih? Teman-teman, ayo mulai belajar JavaScript. Karena JavaScript itu mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman serius untuk belajarnya. Oke. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita tentang JavaScript. Mulai apa itu JavaScript, sejarah, kenapa belajar JavaScript. Oke. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ya teman-teman. Oke. Kurang yang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membahas tentang variabel, operator, dan tipe data. Oke. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.